Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umur muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Wa ta'ulu min usuli masailil faraidi salah satu, dan menjadi aul, menjadi bengkak, meningkat dari usul masalah faraid salah satu oleh tiga. Usul masalah tahu, bilang di atas disebut dengan bilangan di atas disebut dengan penyebut, bilangan di bawah pembilang. Apabila ada penyebut sama pembilang, maka dicarilah usul masalah dengan empat metode. Pertama, tamatsul, apabila penyebutnya sama. Yang kedua, tawafuq. Ketiga, tadakhul. Keempat, tabayyun. Maka hasil itulah yang disebut dengan usul masalah. Antara 2 dan 4, setengah dan seperempat, maka asal masalahnya adalah setengah sama seperempat. Asal masalahnya adalah setengah sama seperempat. Asal masalahnya adalah 4. Disebut dengan tadakhul. Nah, karena setengah 2 dikali dilipat masuk dalam 4. Nah, 4 itu usul masalah. Usul masalah ini kalau kita jumlahkan hasilnya pas. Itu namanya pas. Itu coba lihat contoh yang ada di papan. Mana? 1/6 sama 1/3. Asal masalah 6. 1 kali 6 6 dapat 1. 1/3 dan 6 42. Jumlah 3. Sisa 3 untuk asobah. Total 6. Itu pas. Itu namanya enggak bengkak, pas. Nah, ini ada yang membengkak nih. Wa ta'ulu min usuli masailil faraidi salasatun, membengkak, menaik, meninggi, menambah dari asal masalah faraid adalah 3 saja. 3 masalah aul, ingat baik-baik. 2 masalah sulus baki, 3 masalah aul. Pertama, mana dari 3 itu? Sittatun ila asratin, 6 ke 10. 6 ke 10. Witran, ganjil, wasyaf'an, genap. 6 ke 7, 6 ke 8, 6 ke 9, 6 ke 10. Fa'auluha ila sabatin. Ya, 6 sampai 10 itu ingat ya, bukan 6 naik jadi 10, tidak. 6 mengembang jadi 10. Baik 6 ke 7, 6 ke 8, 6 ke 9, 6 ke 10. Jadi 6 ke 10 ada berapa masalah ini?
4 masalah. Maka disebut di luar witron, ganjil 6 ke 7, 6 ke 9 itu namanya witron. Syaf'an genap, 6 ke 8, 6 ke 10 disebut dengan syaf'an genap. Fa'auluha ila sabatin, maka aulnya kepada 7 contoh. Tantum kertas. Ada ambil di itu, printer. Tulis 6 ke 7 contohnya suami dan 2 orang saudari perempuan bagi selain si ibu. 2 orang saudari perempuan bagi selain si ibu. Bagi selain si ibu berarti ada berapa? 2 orang saudari perempuan, seibu sebapak, atau 2 orang saudari perempuan sebapak. Yang penting selain seibu. Coba tulis suami, 2 orang saudari perempuan. Suami dapat berapa? Setengah. 2 saudari perempuan dapat berapa? Sepertiga. Sepertiga sama setengah. Asal masalah berapa? Asal masalah berapa? 6. Asal masalah 6. 6 itu namanya apa? Tadakhul, tadafuk, tabayun, tamasul. 6. Apa? Tadakhul 2 sama 3 tadakhul 1, 2, 1, 3. Tawafuk. Karena dikali-kali 2 ada 6 enggak? Ada. Dikali-kali 3 ada 6? Ada. Tapi undang-undang tawafuk kan begini, setengah dikali dengan yang lain. 2 dan 3 bukan tawafuk. Nah, karena 3 nggak mungkin bagi 2, maka dia tabayun. Itu namanya tabayun. Nah, karena kunci tawafuk setengah satu bilangan dikali kepada lawannya, hasilnya sama. Sementara di sini 3, kita tidak mengenal kata ganjil dalam mufrad. Para itu tidak mengenal ganjil. Nah, itu hempuan tadi kumpulkan dan dimatikan haramnya. Itu namanya tabayun. Coba cari 6. Setengah kali 6 sepertiga kali 6. Setengah kali 6 berapa? 3. Tulis 3. Kemudian 2/3 kali 6 berapa? 2/3
23 bagi 6 berapa? 23 kali 6 berapa? 4. Tahu cara carinya, San? Berapa? Bagaimana cara carinya? 2/3 kali 6 berapa, San? Enggak. Hah? Ulama kali? 4. Mana cara nyarinya? 2/3 kali 6. Ya, kenapa bisa dapat 4? 2 kali 3. 2 kali 6. 12. Bagi 3. Bagi 3. 4. Coba jumlahkan. 6. 7. Asal masalah berapa? Asal masalah berapa? 6. Jumlahnya berapa? 7. Yaitu disebut namanya aul. Membengkak asal masalah 6 ke 7. Udah ngerti aul? Oke. Kemudian membengkak asal masalah 6 ila samaniyatin ke 8. 6 naik ke 8. Contohnya hum wa ummi. Mereka tambah ibu. Lagi suami, 2 saudari perempuan tambah ibu. Dan saudara zaujun, ukhtain, ummun. Zaujun berapa? Setengah. Kenapa setengah? Gak ada anak. Ukhtain berapa? 2 saudari perempuan berapa? 2/3. Ummun berapa? 1/6. Tulis. Berapa asal masalah? Berapa? 6. Oke, tulis 6. Kali 6 semua. Setengah kali 6 23 kali 6 1/6 kali 6 total 8. betul. Itu namanya aul dari 6 ke 8. Kemudian ila tis'ah, aul ke 9. 6 naik jadi 9. Membengkak masalahnya. Contohnya hum, mereka, dan akhun li ummin. Tunggu dalam 5 menit. Kebanyakan. Hum, siapa hum? Suami, 2 saudari ibu. Suami, 2 saudari ibu. Tambah akhun li ummin. Kasih jatah mereka. Suami setengah. Ukhtain 2/3. Ummun. Akhun 1/6. Asal masalah 6. Cari setengah dari 6. 2/3 dari 6. 1/6 dari 6. 1/6 dari 6. Total 9. Minta diterangkan ulang nanti di sana. Papan, sama malas megang papan tulis sekarang. Seharusnya nggak zaman papan tulis lagi. Fokusnya dipasang cat layar situ, atau tak beli TV besar, sambungkan ke laptop di bawah. Kemudian naik masalah ke 10. Ila asaratin kepada 10. Contohnya adalah hum, mereka, tambah akhun akhar li ummin. Saudara yang lain lagi bagi seibu. Saudara yang lain bagi seibu.
Oh, maksudnya saudara yang lain bagi ibu. Tadi kan sudah ada saudara bagi ibu. Tambah lagi saudara yang lain bagi ibu, berarti 2 saudara bagi ibu. Tulis 3 menit. Tahu cara menghafal tulis nama orangnya. Zaujun, ukhtan, ummin, akhun li ubah apa? Akhawaini li ummin. Sudah. Suami dapat berapa? Ukhtain, 23. ummin 1/6, akhawaini li ummin. 2 saudara bagi si ibu atau waladi ummi 1/3. Asal masalah berapa? 6. Setengah dari 6. 3. 2/3 dari 6. 1/6 dari 6. 1/3 dari 6. 2 total 10. Tu'aul dari 6 ke 10. Boleh San? Jelaskan sampai semuanya mengerti. Buat angkanya 6 jadi 7. 6 step 7. Oke, untuk tempat yang lain mana nanti? Di tengah enggak, di samping enggak. Di samping yang lain mana nanti? Tujuh. Ya kan, suami. Oke, buat aja dulu. Oh, bahasa Indonesia. Ya, Bagus. Sama pandai bahasa sama 2. Suami dapat Ya, tulis. setengah. Jumlah. Bukan betul jumlah nih. Terus dari bawah. Ya, tambah. Nah, itu cara nyumbang. Terus 68.
Bismillah. Yang nggak paham ditanyain karena lepasnya ada ujian. Memastikan dah paham atau belum. Ini ada soal berikutnya di kitab. Semakin kecil aja tulisannya. Kalau orang Indonesia tuh mau buat gorengan juga begitu. Oke, 6 jadi 10. Besar dikit lagi sini. Besar. Alhamdulillah. Ismail, ilakum soal. Saya nggak nampak. Ilakum soal, kelas. Nama kedapan tuh yang itu 1/6 kali 6 itu sama 6/6. Coba, San. 1 kali 6 berapa Ismail? Kalau 6 di atas, 6 di bawah, geser ke situ. 6/6. 6/6 berapa Ismail? Nah gitu. Ini jalan panjang tuh jalan pendek. Itu karena nggak mau di papannya, dia nggak muat lagi. Seharusnya jalannya begitu panjang. Coba lihat Ismail, 2/3 kali 6. 2/3 kali 6. Pertama kita kalikan dulu 2 dengan 6. 2 kali 6 berapa? 12. Geser 3 ke situ, 12 ke 4. 12 ke 3 4. Nah itu hasilnya. Cara ringkasnya itu di sebelah kanan. Cara panjangnya menurut aturan matematika ini yang benar. Itu kurang 1 langkah. Tapi gak ada masalah kalau udah senior. Tapi kalau ini dulu waktu kami belajar di SD harus ikut jalur ini. Tinggal 6/2 nya itu salah. Hasil betul jalan nggak tahu. Sama dengan musola kemarin. Kalau antum nggak pernah itu nggak akan pernah jumpa jalan yang mana. Insyaallah. Untuk tes, Safirul ada pertanyaan?
Baik, ada pertanyaan? Tidak, cukup jelas. Oke, soal berikutnya selesaikan di kertas. Dilihatkan ke kamera. Ambil kertas bisa tuh samping apa? Meneting apa printer. Wa ta'ulu isna asyar, membengkak masalah, meningkat pengeluaran. Masalah isna asyar dari 12 ila sab'ata asyar hingga 17. 12 naik ke 17. Witron, ganjil saja. Nah, kalau ganjil saja berarti 12 ke 13, 12 ke 15, 12 ke 17. Berarti 3 aja nih. Gampang 3 saja. Fa'auluha ila salasata asyara, maka naiknya masalah 12 ke 13 itu di kasus seperti zaujatin ummin ukhtaini li ghairi ummin. Silakan. Zaujatin ummin ukhtaini li ghairi ummin. Ukhtaini li ghairi ummin, dua saudari perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja. Sudah, subhanallah. Terlalu lama. Semuanya sudah. Abu Bakar sudah? Oke. Coba Abu Bakar terangkan. Istri dapat 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak ada anak. Terus Ibu dapat 1/6. kenapa 1/6? Karena ada 2 saudari. Oke. Terus 2 saudari dapat 2/3. Kenapa 2/3? Karena 2. Terus asal masalah berapa? 12 disebut dengan ya betul. Itu permasalahan itu sebenarnya tamasul, tawafuq, tabayun, tadakul. Penyebutnya ada 4 kan? Zujatin 4, 1/4, 4, ibu 6, 1/6, 2/3. Ada penyebut 4, 6 dan 3. Ambil masalah 12.
Apa namanya itu? Hah? Tadakhul. Tadakhul 6 dan 12 tadakhul. 6 4 dengan 6 mana tadakhul? Tawafuk. Oke, kalau tawafuk setengah dari 4 2 kali 6 12. Setengah dari 6 3 kali 4 12. Ibu. Oke. 4 dengan 6 tawafuk, tapi dengan 3 enggak tawafuk, tabayun. 3 dan 4 tabayun. Oke, enggak ada masalah. Terus istri dari 1/4. Asal masalah 12 apa berapa? 3. Istri 3. Ibu dapat berapa? 2. Ibu dapat 2. 2 istri perempuan dapat berapa? 8. 8. Kenapa 8? 23 kali 12. 2 kali 12 24 bagi 3 8, total 13. Nah, awal masalah dari 12 menjadi 13. Oke, kemudian menjadi 15. Awal masalah 12 jadi 15. Khamsata asyara. Contohnya mereka itu berarti yang 3 tadi. Zaujatin, ummin, ukhtaini. Tambah akhin li ummin. Akhin li ummin. Boleh semuanya selesaikan. Sudah, Ismail?
Oke, pertama silakan Ismail jelaskan. Istri dapat berapa? Kenapa istri dapat 1/4? Apa hubungan istri sama saudara? Ibu baru hubungan dengan saudara. Istri? Oke. Berikutnya 2 ibu. Ibu dapat berapa? Kenapa 1/6? Data ibu kan ada 2 tuh, 1/3 sama 1/6. Kenapa sini dapat 1/6? Karena oke, saya tunjukkan tempatnya sama antum di mana ulama fikih bahas masalah tersebut. Lihat di 1/6. Coba cari 1/6. Ada di kitab Allah ada 6, 2/3, 1/3, 1/2, 1/4, 1/6. Wasudusun. Jumpa? Silakan baca. Terjemahkan. Wasudusun. Susun Fardu Sabatin Diabin Wajadin Terjemah langsung. untuk bapak dan kakek, Dewi Yatima dan bagi mayat keduanya, Fa'un satu cabang, Farithun Cabang. Antum terjemahkan saja dulu. Wasudusun fardu sabatin li abin wa jaddin li mayyitima far'un waris. Bagaimana saya mau menjelaskan lagi? Saya tunjukkan tempatnya sama antum di mana cara mencari 1/6 jatah ibu, apa alasannya? Sekarang ada alasan lain lagi.
Coba Sabirullah terjemahkan. Wasulusun. Serenam fardu sabatin ada kadar 7 orang. Ya bin Majiddin untuk bapak dan kakek. Mayyitihima Fir'aun. Bagi orang mati keduanya bapak atau kakek ada cabang. Warithun dan mewarisi. Wa ummin limayyitiha. Jatah ibu bagi mayatnya itu ada demikian. Au adadun atau beberapa orang. Min ikhwatin dari saudara laki-laki, akhwatin dan saudara perempuan, itnani fa aktsara 2 orang atau lebih. Kenapa ibu dapat 1/6? Astagfirullah. Kenapa ibu dapat 1/6? Di masalah kita barusan, kenapa ibu dapat 1/6? Karena Ismail karena ada 2 saudari perempuan. karena 2 orang saudari perempuan. Jadi ketika saya tanya kenapa ibu dapat 1/6, kenapa ibu dapat 1/3, coba lihat mundur ke belakang halaman sebelahnya. Wasulusun fardu isnaini, jumpa 1/3 kadar 2 orang. Pertama li ummin untuk ibu. Kapan ibu dapat 1/3? Laisa limayyiti ma far'un waris wala adadun isnani awsar min ikhwah. Ibu dapat 1/3 bagi mayatnya itu ada kadar waris. Ibu dapat 1/3. Ibu dapat 1/3 kalau tidak ada bagi mayatnya, bagi yang meninggal oleh ibu itu cabang waris. Cabang waris maksudnya adalah anak atau anak dari anak laki-laki. Dan tidak ada beberapa orang, maksud beberapa 2 atau lebih dari ikhwah saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau tidak ada saudara mayat 2 orang, 1 nggak ngaruh, 2 orang dan tidak ada anak, ibu 1/3. Kapan ibu dapat 1/6? Kalau bagi mayatnya ibu far'un waris, ada cabang yang mewarisi. Cabang mewarisi apa? Anak atau anak dari anak laki-laki atau saudara. Jadi itu yang membedakan. Antum lihat dalam pembahasan tadi, ada zauja, ada ibu, ada 2 saudari. Maka saya tanya, berapa ibu dapat? Kenapa 1/6? 2 saudari. Nah, gitu cara menentukannya. Oke, lanjut Ismail. Kemudian akhir li umin, dapat berapa? 1 saudara bagi seibu 1/6. Asal masalah berapa? Ibu 1/6, istri 1/4, saudara seibu 1/6. Jadi pangkal penyebutnya ada angka 4, ada angka 6, dan ada angka 6. Apa salah-salah? Bro, 12. Oke, untuk membuktikan betul atau enggak betul, dibagi angka masalah itu dengan penyebut. Mau dibagi habis? Berarti betul. 12 bagi 4, 12 bagi 6, 2. Berarti betul. Terus kali 12.
kali 12. Istri berapa tadi? Istri 3. Dapat 3. Kenapa 3? Kali 12 kali 12 bagi 4, 3. Oke, terus 2 saudari perempuan. 2 saudari perempuan dapat 2. Gimana caranya itu? 2 saudari perempuan berapa tadi jatahnya? Kadar faraidnya berapa? 2/3 kali 12. Tahu cara mencarinya? Kalikan bilangan atas. 2 kali 12. 24 bagi 3. Sembilan. 9, 3 kali 9. 27. Ini cuma 24. Tujuh. 3 kali 7. 7 tambah 7, 14 tambah 7, 21, 8. 6, 1/6 kali 12. 2 total. 17. Oke, 17. 17. Istri dapat berapa? 19. Oke, istri dapat berapa? Istri 3. 3. 2 saudara perempuan dapat berapa? Dapat 8. 3 tambah 8 berapa? 3 tambah 8 9. Tambah lagi berapa? Tambah lagi 6. 6. Tambah 2. Total 13. Total 13. Boleh saya lihat catatan tuh? Kenapa sampai 13 hasilnya Ismail? Apa yang salah di catatan?
Istri dapat 3. Ibu dapat kok 6. Ibu ni salah. 9. Iya betul 19. Coba perbaiki lagi ibunya. Ibu 1/6, betul. Kali 12. 1/6 kali 12 berapa? 1/6 kali 12. 1 kali 12 bagi 6. Coba tulis 2. Coba dijumlah lagi. Hasil berapa hasilnya? Tiga belas. Berapa hasilnya? Itu pertanyaan dari Ismail, tolong nanti antum selesaikan sebentar lagi. Saya buatkan pertanyaan untuk Safirullah satu lagi. Wa ila 17 dan 12 naik ke 17. 12 naik ke 17. Contohnya adalah mereka. Mereka itu yang tadi Safirullah, yang ada pada Ismail merekanya. Istri, ibu, 2 saudari perempuan, tambah 1 saudara seibu. Kemudian ditambah lagi 1 lagi saudara seibu. Oke, Safirullah selesaikan. Coba Ihsan, tolong bantu Ismail buatkan kasus tadi. Itu saja di meja. Dan sampai enggak paham, udah mau habis bab faraid ini. Muzakarah berdua lebih mudah. 2 kali ke asal masalah, 2 kali 12 24, bagi 3 hasilnya 8. Terus siapa lagi? 1 saudara si bapak. Dapat berapa? 1/6 dari 12 berapa? 2. Total 15. lihat di kitabnya. Apa yang ada di kitab? Wa ila 15, naik masalah dari 12 ke 15. naik masalah dari 12 ke 15. Itu baru sesuai. Yang kitab tadi yang bilang 17, sampai enggak dari kitab, harus cari lagi. 17 itu PR-nya Safirullah. Coba terangkan Safirullah. Siapa saja orang yang ada dalam masalah ini, sebutkan semua. Istri, Istri, terus
ibu, terus Dua saudara sebapak. yang saudara. Saudara dia asobah. Dua saudari. Kemudian Dua saudari laki-laki seibu. saudari kok laki-laki. Dua saudara laki-laki seibu. Naam. Oke, istri dapat berapa? 3. Bukan hasil saya tanya. Kadarnya dulu. Seperempat. Kenapa seperempat istri? Tidak. Tidak. Tidak punya anak. Siapa yang gak punya anak? Istri. Istri? Gimana tuh tahu istri yang punya anak? Karena suami tidak punya anak. Karena yang meninggal tidak punya anak. Ada anak tadi? Tidak. Gak ada, itu penyebabnya. Terus ibu dapat berapa? 1/6. Kenapa ibu 1/6? Tidak. Nah, kembali lagi ke masalah tadi sama Ismail. Ibu dapat 1/6 karena Ismail, coba ulang lagi. Ibu dapat 1/6 karena Karena ada dua saudari. Karena ada dua saudari. Kemudian dua saudari dapat berapa? 2/3. Kalau satu saudari dapat berapa? 1. Ya. Ada di situ. Satu saudari dapat berapa? Setengah. Dua saudari dapat 2/3. 2/3. Terus siapa lagi di bawah? Dua saudara laki-laki. Dua saudara? Laki-laki seibu. Seibu. Nah, seibunya itu penting. Karena kalau sebut dua saudara laki-laki dia asobah. Kalau seibu baru zawil furud. Berapa dapat dua saudara seibu? 3. 1/3. Asal masalah berapa? 12. Kenapa 12? Nah, karena bisa dibagi dulu. Karena bisa dibagi oleh semua penyebut yang ada. Akhir. Jatah istri 1/4 kali 12 hasilnya berapa? 1 kali 12. 12 bagi 4. 3. Nah, kemudian 1/6 kali 12 berapa? 1 kali 12 kali bagi 2 dapat bagi 6 dapat 2. Itu salah satu keuntungan jadi petugas amanah. Jadi lumayan sedikit ada pengaruh kali-kali. Kemudian 2/3 kali 12. 2/3 kali 12 2 kali 12 sudah 4. Dibagi 3 48. 1/6. 1/3 1/6. 3. 3 kali 12. 3 kali 12 bagi 3. Oh, itu yang belum selesai. 4. 4. Maka sekarang kan ambil lidi. Total 17. Boleh dikitab. Ya. Wa ila sab'ata asyar, naik masalahnya ke 17. Contohnya mereka tambah saudara yang lain lagi bagi si ibu. Nah, ini untuk Abu Bakar. Di sana udah tadi. Bisa kita kerjasama sama Safirullah. Wa ta'ulu, naik masalah Abu. Arba'atun wa isrun, 24. Naik ke mana? Sab'atin wa isrin, ke 27. Pakot doang. Nah, kan satu tuh. Nah, dan tuh yang lain lagi. 24 jadi 27. Kasusnya adalah binta ini
abawaini zaujatin. Yang banyak Bu. Bintaini abawaini, ibu bapak zaujatin. Dah? Terus bintaini. Dua orang anak perempuan dapat berapa? 2/3. Kemudian istri dapat berapa? Istri dapat berapa? Dapat 1/8. Ada anak wanita. Ibu bapak dapat berapa? 1/6. Masing-masing atau kedua-duanya 1/6? Oke, coba asal masalah berapa? 24. Kenapa 24? Hah? Oh katanya 24. Ikut katanya itu. Kenapa katanya 24? Karena bisa dibagi di situ ada 24. Karena 24 bisa dibagi dengan penyebut semuanya. Penyebutnya kan ada 3. 1/6, 6, 8, 2/3, 3. Angka yang bisa dibagi oleh ketiga angka tersebut adalah 24. 24 bagi 3 bisa, 24 bagi 6 bisa, 24 bagi 8 bisa. Ambillah 24. Oke. 2/3 kali 24. 16. Kenapa hasil 16? 2 kali 3 48 bagi 3. 2 kali 24. 48 bagi 3 16. 16. Betul 16. 8 bagi 3 16. 3 kali 6 betul 16. Oh, betul aja. Ya. Ya betul. Terus ibu bapak tadi berapa? 1/6 kali 24. 6.
Seperenam kali 24 6. 4. Kemudian istri 1/8 kali 24 3. Total berapa? 16 tambah berapa? 23. Jadi 23. Ya. Kan masalah naik jadi 27. Oke. Dua anak perempuan apa berapa? 18. 16. 16 tambah isi 3. Bapak 4. Jadi 23. Berarti ibu bapak dipisah. Ibu 1/6, bapak akan dipisah, nggak digabung. Coba buat lagi. Bapak 1/6, ibu 1/6. Kenapa ibu dapat 1/6? Karena ada furuk waris. Kenapa bapak dapat 1/6? Ada furuk waris. Oke. Okay. 27. Batu sama kabintaini seperti dua orang anak perempuan, wa abawaini dan ibu bapak di garis bawah di situ, ibu terpisah, bapak terpisah, wa zaujatin dan istri, lil bintaini 16 bagi dua orang anak perempuan 16 aku. Betul. Wali abawaini samania bagi ibu bapak 8, masing-masing 4. Wali zaujati thalasa bagi istri 3. Kenapa 3? Karena istri dapat 1/8. Kenapa ada 1/8? Karena ada anak. Coba lihat di mana kita tentukan ada anak. Itu dalam catatan orang-orang yang ditinggalkan kan bintaini. Kan anak itu? Nah, maka istri dapat 1/8. Sepakalan dari 24? 3. Waktu sama bil mimbariyah disebut ia masalah dengan masalah mimbariyah. Itu masalahnya, masalah mimbariyah namanya. Kenapa masalah itu disebut masalah mimbariyah? Li'anna aliyan, karena sesungguhnya Imam Ali karamallahu wajhah kana ada ia Sayyidina Ali radhiyallahu an yaktubu menyampaikan khutbah ia Sayyidina Ali di mana? Ala mimbaril Kufati di mimbar kota Kufah, qailan hal kadang Sayyidina Ali membaca kalimat berikut, Alhamdulillahilladzi yahkumu bil haqqi qat'an wa yujzi kulla nafsin bima tas'a wa ilaihil ma'al wal ruj'a. Wa ilaihi itu dan itu betul. Kita putih. Dayanya ilahi. Ilahi betul. Kita saya yang salah satu. Saya ilahi dibuatnya. Wa yujzi kulla nafsin bima tas'a, membalas ya Allah setiap jiwa dan apa yang dia usahakan. Wa ilaihi, kepadanya Allah Subhanahu wa taala ma'alu wa ruj'a. Ma'al sama ruj'a sama kembalinya, tempat kembali. Sama maknanya. Wasu'ila hina idzin, ditanya ya Sayyidina Ali waktu itu an hadhil masalah, dari ini masalah. Wa Imam Ali tanya cie, kalau ada orang meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak perempuan, 2 orang ibu bapak, kemudian 1 orang istri. Waqala, berkata ya Sayyidina Ali radhiyallahu an, irtijalan spontan. Soro sumunul mar'ati tis'an, jadilah 1/8 wanita
tusuan menjadi 1/9. Jadilah 1/8 wanita menjadi 1/9. Jatahnya 1/8 berubah menjadi 1/9. Siapa itu yang dimasukkan? Siapa yang dimasukkan? Istri. Kalau 1/8 naik menjadi 9, berarti angkanya naik menjadi 3. Pemadaw fi khutbatihi, melanjutkan ia Sayyidina Ali pada khutbahnya. Begitu pintarnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tak perlu kasih waktu 5 menit dia. Hanya langsung. Titik. Wa inna ma'alau, hanya saja mereka menaikkan masalah liyadkhulun naqsu ala jami', supaya masuk kurang itu ke semuanya. Nah, supaya kekurangan itu masuk pada semuanya. Jangan sampai kekurangan itu ada pada jatah orang terakhir. Supaya kekurangan itu ditanggung oleh kepada semua zawil furud, maka dinaikkanlah masalah. Ka'arbabid duyun wal wasaya, sama dengan pemilik-pemilik utang dan pemilik-pemilik wasiat. Idza daqal malu an qadri hissatihim, apabila sempit harta, maksudnya tidak cukup oleh harta untuk kadar jatah mereka. Nah, apabila harta tidak cukup untuk kadar mereka, maka pemilik-pemilik hutang, penagih-penagih hutang, apa akan dilunasi satu persatu? Tidak. Kalau dilunasi satu persatu, orang terakhir bakalan nggak bisa bayar hutang. Tapi akan dilunasi menurut persentase dari hutang yang ada. Kalau hutangnya setengah, dia akan mengambil setengah dari harta peninggalan. Kalau hutangnya 1/4, mengambil 1/4 dari harta peninggalan, supaya A, B, C, D, E, F orang yang memberi hutang ke mayat semuanya menanggung kekurangan. Ini hutangnya nggak lengkap, ini nggak lengkap, ini nggak lengkap, ini nggak lengkap. Nah, tapi kalau lunasi satu-satu, bakalan orang dua belakang nggak dapat sama sekali, nggak lengkap. Tapi suang pergilah, kamu kami yang berkaya. Itu jadinya. Ada dua yang nggak dapat jadinya. Tapi ketika kekurangan itu tak bagi rata, semuanya dapat bayar hutang dan semuanya hutangnya belum genap. Seperti itu juga dalam wasiat. Nah, wasiat kan hanya 1/3 boleh. Kalau totalkan semuanya, dia wasiat kepada 3 orang, kepada si A, kepada si B, kepada si C. Wasiatnya totalnya adalah setengah kekayaan. Boleh dilakukan? Enggak. Dia melakukan hanya 1/3. Kalau kita bayarkan sama si A semuanya dulu, si B semuanya, si C enggak dapat. Lalu bagaimana si A, si B, si C dapat? Maka dibuatlah persentase. Nah, supaya kekurangan itu ditanggung oleh semuanya. Begitu juga dalam hal faraid. Dan masalah ini juga disebut dengan masalah bakhilah. Nah, masalah bakhil. Kenapa masalah bakhil? Karena awalnya cuma sekali, 24 ke 27. Yang tadi kan 3 kali, ada yang 4 kali. Ini sekali saja. Titik. Nah, cukup. Ada pertanyaan? Antum buat satu catatan khusus rangkuman. Pertama, tulis zawil furud. Lepas itu tulis mahjub. Lepas itu tulis asobah. Kemudian ada 2 masalah istimewa di sini. Satu sulus baki, yang kedua aun. Aun itu ada bagi 3,
6 menjadi 10, 12 menjadi menjadi 7, 12 menjadi 17, kemudian 24 jadi 27. Apabila itu sudah komplit, nanti akan kita coba untuk memahami faraid dengan yang sudah antum hafal. Sehingga apabila saya tulis yang ditinggalkan nih fulan, antum langsung tulis si fulan sekian, nggak mikir lagi. Mikir juga dikit. Sekian salah pula. Nah, kenapa dipikir? Supaya melatih ingatan untuk fulan lafaznya fulan sekian. Kemudian soal kedua, saya akan buatkan nanti orang-orang yang tinggal fulan banyak tinggal sampai sepupu-sepupunya sebut. Kemudian antum cari ini dapat, baru berapa dapatnya? Sekarang buatkan penguasanya dulu. Saya bilang nanti, misal contohnya, seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan kakek, nenek, ibu, bapak, saudara seibu sebapak, saudara sebapak, saudara seibu, anak laki-laki seibu sebapak, anak laki dia sebapak, kemudian sepupu, kemudian adik nenek, kemudian punya kakek, banyak itu. Oke? Dari sekian banyak itu siapa saya yang dapat? Antum tahu? Ini dapat, enggak. Dari mana metode itu? Dari bab mana? Bab mahju. Nah, dapat enggak kakek tadi itu? Kenapa enggak dapat? Dijawab oleh bapak. Nah, kalau bapak ada, kakek enggak dapat. Nenek dapat enggak? Dijawab oleh itu. Nah, setelah antum mampu memisahkan ini dapat, ini enggak dapat, baru ini dapatnya berapa, ini dapatnya berapa, dapatnya berapa. Sudah jelas? Dari mana diketahui? Di zawil furud yang 6 tadi. Lalu kali berapa? Metode sekarang. Nah, permasalahannya berapa? Itu di bab tabayun, tadafuq, tanamsul, tadakhul, 4 metode. Walaupun antum bingung memilih yang mana, yang penting cara menyimpulkannya adalah cari bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh semua penyebut. Itu mentesnya betul atau enggak betul. Dalam soal memberi nama ini tamasul, tabayun, tadafuq, tadakhul, itu enggak ada masalah, belakangan saja nanti. Karena bisa saja hubungan satu dengan yang lain tadakhul, hubungan yang lain dengan tawafuq, hubungan yang lain tabayun. Nah, itu gak usah dipikirin. Yang cara penentuannya adalah cari angka terkecil yang bisa dibagi oleh semua penyebut. Selesai? Kemudian baru cara metode mencarinya. Kalikan angka di atas sama yang di atas bagi yang di bawah. Semuanya? 2 tuh, setengah kali 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 0, 2. Itu 6 itu sama dengan 6 per 0. Kalau ada angka berdiri sendiri, itu mana 6 per 0. Bukan 6 per 1. 6 per 1 ya. Salah, maaf, diralat 6 per 1. Karena kalau 6 per 0, 2 kali 0 hasilnya 0, 6 per 1. Nah, 6 per 1. Kalau ada angka berdiri sendiri berarti 6 per 1. 7 berarti 7 per 1. 12 berarti 12 per 1. Khair, itulah kesimpulan ilmu faraid. Faraid ini harus latihan. Ini sekarang hari Sabtu. Antum pagi nggak usah antum pikirin dulu tentang baca hadis. Nah, fokus menguasai ini. Hari Sabtu, hari Senin kita buat soal. Kita 1 hari persiapan. Baca hadis nggak usah dipikirin dulu, baca kitab biarin dulu, tinggalkan. Saya nggak akan suruh untuk baca hadis, kalau baca kitab fokus dalam masalah ini saja. Ila liqa'in akhar insyaallah. Insyaallah.